Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan channel Yes Aku Tahu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang maf'ul bih. Nantinya akan kita bahas 3 hal tentang maf'ul bih. Yang pertama, pengertian dari maf'ul bih itu sendiri. Yang kedua, kedudukannya di dalam kalimat beserta kaidah-kaidah penempatannya, berikut contohnya, serta yang ketiga tanda-tanda i'rabnya. Namun sebelum kita membahas tentang maf'ul bih lebih jauh, yang perlu kita ketahui bahwa di dalam bahasa Arab urutan kalimat atau biasa yang disebut dengan jumlah ini ada 2 macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah urutan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Yang kedua, jumlah fi'liyah yaitu rangkaian kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, yang maf'ul bih ini nanti adalah urutan fi'il, fa'il, serta maf'ul. Maf'ul yang ada beberapa macam, salah satunya adalah maf'ul bih. Itu pengertian awalnya. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa maf'ul bih adalah ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alaihil fi'lu al-fa'ilu wala tataghayyiru ma'ahu suratul fi'li. Maf'ul bih artinya isim mansub, isim yang ber-i'rab nasab, yang menunjukkan kepada orang yang ditimpakan pekerjaan pelaku kepadanya, dan bentuk pekerjaan tidak berubah karena adanya maf'ul. Ini kalau dalam bahasa Indonesia rangkaian kalimat itu ada subjek, predikat, objek. Lah ini maf'ul bih merupakan objek dari kalimat. Sebagai contoh, yang pertama, kataba Ahmada ar-risalata. Kataba ini merupakan fi'ilnya, Ahmada ini fa'il, dan ar-risalata ini maf'ul bih atau objeknya. Ar-risalata merupakan objek maf'ul bih dari kataba Ahmada. Kataba Ahmada risalata artinya Ahmad menulis surat. Ahmad sudah menulis surat. Yang kedua, yaftahul ustadu baban. Pak guru sudah membuka pintu. Baban ini menjadi maf'ul bih. Pekerjaannya adalah membuka, pelakunya adalah al-ustadu. Yang ketiga, sarobat Maryamul labana. Maryam telah meminum susu. Maryam ini fa'ilnya, fi'ilnya sarobat, dan al-labana adalah maf'ul bihnya. Itu contohnya. Jadi yang perlu kita ketahui juga bahwa dari ketiga contoh tadi yang menjadi maf'ul bih adalah, saya ulangi, ar-risalata, baban, dan al-labana. Ini menjadi objek kalau dalam bahasa Indonesianya. Ketiganya ditandai dengan fathah di akhir kalimat. Sekarang kita lanjut untuk kaidah yang kedua, yaitu kaidah penempatan maf'ul bih. Dalam penempatan maf'ul bih ini ada beberapa macam posisi yang perlu kita ketahui agar tidak salah paham. Yang pertama, posisi standar, yaitu posisi dalam bahasa Arab ini yang standarnya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul. Jadi yang paling depan itu fi'il, yang kedua fa'il, kemudian yang ketiga adalah maf'ul. Nah, maf'ul ini diantaranya adalah maf'ul bih. Contohnya, yaftahu Ahmadu al-abwaba. Ahmad sedang membuka beberapa pintu. Yaftahu ini fi'ilnya, Ahmadu ini fa'il, dan al-abwaba adalah maf'ul bihnya. Contoh kedua, sa'altu Rasulullahi. Saya bertanya kepada Rasulullah. Sa'al adalah fi'ilnya, tu fa'ilnya, serta Rasulullahi
yang menjadi maf'ul bihnya. Untuk kaidah yang kedua, boleh mendahulukan maf'ul sebelum fa'il apabila maf'ul dan fa'ilnya berupa isim dhohir. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa isim ini secara garis besar ada dua macam, isim dhohir dan isim dhamir. Isim dhohir itu yang berupa jelas orangnya, berupa nama orang atau nama kota dan lain sebagainya. Yang kedua isim dhamir tadi merupakan kata ganti, dia, saya, kamu, dan seterusnya. Contohnya, yajunil qotna al-fallahu. Yajuni memanen, al-qotna kapas, al-fallahu siapa petani. Petani memanen kapas. Yajuni menjadi fiilnya, al-qotna ini maf'ul tapi berada di tengah, sedangkan fa'ilnya adalah al-fallahu. Ini boleh dilakukan maf'ul mendahului fa'il ketika fa'ilnya berupa isim dhohir, yaitu al-fallahu, petani. Kaidah yang kedua, boleh mendahulukan maf'ul sebelum fi'il dan fa'il apabila maf'ulnya berupa isim dhohir. Ini berarti maf'ulnya terletak di paling depan. Fafarikon, beberapa golongan, kadzatum engkau dustakan. Kadzatum ini fi'il dan fa'ilnya, sedangkan fafarikon ini adalah maf'ul bihnya. Fafarikon taktulun juga sama. Wafarikon ini adalah maf'ul bihnya, sedangkan taktulun adalah fi'il dan fa'ilnya. Yang keempat, wajib mengakhirkan maf'ul apabila maf'ulnya berupa isim dhamir. Contohnya, amar tuka, saya memerintahkan kepadamu, saya memerintahkan kamu. Amar tu, amar ini adalah fi'il, tu fa'il, dan ka maf'ul bih. Contoh kedua, akromani ahmadu. Akromani memuliakanku, ahmadu siapa Ahmad. Akromani mulyaake ni ing ingsun, ahmadu sapa Ahmad. Ini yang menjadi maf'ul bih adalah ni. Ini ni merupakan isim dhamir, dan yang pertama tadi ka juga menjadi isim dhamir yang berupa maf'ul bih. Cuman jika kita lihat dari contoh yang kedua ini sebenarnya kurang pas, karena ahmadu berada di baris yang terakhir. Untuk yang kedua, akromani ahmadu, ini kurang pas, jadi tidak usah saya bahas. Lanjut yang kelima. Kaidah yang kelima adalah wajib mengakhirkan maf'ul apabila ditakutkan ada kesalahan paham ketika didahulukan. Ini umpama maf'ulnya kok ditaruh di depan, bisa menjadi salah paham orang yang mendengarkan atau orang yang diajak bicara. Akromat Aisyatu al-Fatimata. Akromat ini fi'il, Aisyatu ini fa'ilnya, al-Fatimata adalah maf'ulnya, maf'ul bih. Umpama itu didahulukan maf'ulnya, maka bisa jadi nanti salah paham. Kalau akromat Aisyatu Fatimata, yang memuliakan itu Aisyah, yang dimuliakan adalah Fatimah. Ketika dibalik, seolah-olah malah menjadi Fatimah itu yang memuliakan, sedangkan yang dimuliakan adalah Aisyah. Makanya ketika seperti ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman, maf'ul bih wajib diakhirkan. Jadi saya ulangi, akromat Aisyatu Fatimata, ini yang menjadi fa'ilnya adalah Aisyah, maf'ul bihnya adalah Fatimah. Jadi Aisyah ini yang memuliakan Fatimah. Yang keenam, wajib mendahulukan maf'ul sebelum fi'il dan fa'il apabila maf'ulnya berupa isim dhamir muttasil.
Ini yang perlu kita ketahui juga, bahwa isim domir dibagi menjadi dua, ada isim domir munfasil dan isim domir muttasil. Kalau munfasil ini isim domirnya terpisah dengan fi'il fa'ilnya. Kalau yang muttasil bersambung dengan fi'il atau fa'ilnya. Contoh, iyyaka na'budu. Iyyaka inilah yang menjadi maf'ul bihnya. Makanya ini harus didahulukan karena menjadi maf'ul bih yang berupa isim domir munfasil. Ini tidak bersambung dengan na'budu yang menjadi fi'il dan fa'ilnya. Makanya wajib didahulukan. Kaidah yang ketujuh, boleh menghilangkan fi'il dan fa'il dan menyisakan maf'ulnya saja apabila bisa dipahami dari susunan kalimat tersebut. Contohnya, apabila ada orang yang bertanya, kamu bertemu siapa kemarin? Maka jawabnya adalah alian. Maksudnya, qabaltu alian, saya bertemu dengan Ali. Jadi umpama hanya dijawab alian itu boleh karena sudah bisa dipahami kalimat tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tanda-tanda i'rab maf'ul bih. Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa maf'ul bih adalah isim mansub, artinya i'rab dari maf'ul adalah dibaca nasab. Dan tanda-tanda nasab pada maf'ul ada 4, yaitu fathah, alif, kasroh, dan ya. Tanda i'rab ini hanya berlaku pada isim mu'rab saja. Ini karena selain isim mu'rab ada isim yang mabni. Isim mu'rab adalah isim yang bisa di-i'rabi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama fathah. Fathah menjadi tanda dari maf'ul apabila berbentuk isim mufrad dan jamak taksir. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu, kata benda yang artinya satu. Contoh, dzaraba khalilun kalban. Kalban ini artinya satu ekor anjing. Jadi kalban adalah isim mufrad dan tanda mufradnya adalah fathah. Contoh kedua, yang isim jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk asal mufradnya. Contohnya, dorobal mudarrisu an-nususo. An-nususo ini jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, karena dari lafal nususo ini mufradnya adalah nasun, jadi berbeda dengan bentuk mufradnya. Yang kedua, alif. Alif menjadi tanda i'rab nasab pada maf'ul apabila maf'ulnya berbentuk isim 5, isim yang 5 macam, yaitu abaka, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dumalin. Contoh, ra'aitu abaka. Abaka ini menjadi isim mufrad, tandanya adalah fathah. Yang ketiga, kasroh. Kasrah menjadi tanda nasab pada maf'ul apabila berbentuk jamak muannas salim. Contoh, ra'aitu tolibati. At-tolibati adalah jamak muannas salim, jamak yang menunjukkan arti wanita yang tidak ditambahi apa-apa. Ini tanda nasabnya adalah kasroh, at-tolibati di lafal ti ini. Yang keempat, ya. Ya menjadi tanda nasab pada maf'ul apabila berbentuk jamak tasniah dan jamak mudzakkar salim. Isim tasniah adalah isim yang artinya 2, serta jamak mudzakkar salim adalah isim jamak yang berbentuk laki-laki yang tidak ditambahi apa-apa. Isim tasniah contohnya, dorobat Salma kitoini. Salma memukul 2 ekor kucing. At kitoini tanda nasabnya adalah ya. Kenapa kok tandanya ya bukan nun? Karena ini ya dan nun ini adalah sebagai tanda dari isim tasniah. Yang menjadi tanda adalah ya-nya, bukan nunnya. Kemudian yang terakhir, jamak mudzakkar salim. Contohnya, ra'aitul muslimina.
al muslimina ini adalah isim mansub maf'ul yang berbentuk nasab yang tandanya adalah ya sukun. Selanjutnya, apabila maf'ul berupa isim mabni, tanda i'rabnya tidak berubah, akan tetapi i'rabnya sesuai dengan mahalnya pada kalimat. Contoh, istaraitu hadzal kitabah. Kata hada adalah maf'ul bih yang merupakan isim isyarah. I'rabnya fi'il mahal marfu'. Contoh lain, akrim man akramaka. Man merupakan isim maf'ul bih yang berbentuk dhamir munfasil, dhamir yang dipisah dengan fi'il atau fa'ilnya. Adapun dhamir kaf merupakan maf'ul yang berupa dhamir muttasil, i'rabnya fi mahal marfu' juga. Demikian pembahasan tentang maf'ul bih, semoga bermanfaat. Lain waktu kita sambung lagi dan kita perjelas lagi. Demikian, apabila ada kesalahan semua itu adalah dari kekurangan tahuan saya, dan apabila ada kebenaran semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.